Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami ya. Dengan saya sebagai tuan rumahnya Bosnya Sidik dan rekan saya Arif Abimanyu. Dengan kali ini kami akan membahas tentang pelaku bisnis ya saudara yang telah berpengalaman, telah berkecimpung di dunia bisnis. Udah tahu seluk beluknya ada asin manis garam asin dan manisnya bisnis itulah ya, bagaimana susah bagaimana ya kan gitu. Ya itulah, nanti kita akan mengupas secara dalam lagi bagaimana beliau ini, bintang tamu kita ini ya, memulai bisnisnya itu bagaimana. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi kepada bintang tamu kita ini ya. Oke guys, baik, di sini telah hadir yaitu Denny Prayuda sebagai pelaku bisnis jasa konsultasi. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan guys, mungkin kita dari podcast kami. Mungkin kalau boleh tahu nih Bang Denny, asal dulu deh, Bang Denny ini asal dari mana nih kalau boleh tahu? Ya, boleh. Saya asalnya ya dari Riau ya, asli agak Melayu. Riau saya itu di Kabupaten Indragiri. Oh, Indragiri. Ya, Indragiri dulu. Saya juga lahir di sana, besar di sana. Dan ya sekarang saya lagi sedang merantau ya. Sekarang di Bogor ini untuk kuliah dan berbagai jenis lainnya. Oke. Dari sini kita udah tahu Bang Denny dari orang Indragiri dulu. Kalau boleh tahu nih semester berapa nih Bang Denny? Ya, sekarang alhamdulillah saya udah semester 7 ya. Saya udah doa juga sama teman-teman agar mudah-mudahan bisa selesai dengan kuliah saya. Amin. Sekarang ya saya sedang sibuk menyelesaikan, di semester 7 ini saya sedang sibuk menyelesaikan tugas akhir saya, mengerjakan skripsi dan berbagai hal kesibukan lainnya seperti mahasiswa lainnya ya pada semester akhir. Yang mudah-mudahan berharap sih di semester 7 ini udah selesai sih. Amin. Berarti masa-masa sekarang ini udah masa-masa sulit banget nih Bang Denny ya. Gitu ya. Tapi kami dengar-dengar nih Bang Denny ini sebagai jasa konsultasi bisnis nih Bang Denny. Seperti kayak jasa mengerjakan tugas mahasiswa. Apakah benar tuh? Nah, ini perlu diklarifikasi nih. Sebenarnya nama bisnis kami yaitu Research Solution Academy, yang dimana jasa ini memberikan konsultasi kepada mahasiswa terhadap tugasnya, bukan tugas akhir saja, tapi ada riset, ada penelitian lain-lainnya maupun skripsi. Nah, jadi di Research Solution Academy ini merupakan versi syariahnya daripada yang lainnya. Karena kenapa? Karena banyak beranggapan bahwa jasa konsultasi itu seperti joki. Enggak. Jadi seperti Research Solution Academy itu bukan jasa joki gitu. Jadi kami di sini hanya memberikan konsultasi saja untuk tugas mereka, skripsi mereka. Jadi yang mengerjakan itu tetap klien kami, dan kami bukan mengerjakan seluruhnya. Jadi kami hanya memberikan arahan saja. Maaf Bang Denny, menyela sedikit Ya. Tadi kan Anda menyampaikan Anda sedang kuliah di semester 7 Ya. Apakah dengan adanya yang jasa yang seperti Anda sampaikan tadi tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Anda seperti kuliah atau sedang ada tugas atau nanti ada kegiatan yang lain, apa tidak mengganggu kuliah Anda gitu dengan ada jasa seperti ini gitu? Nah, ini cukup menarik ya. Soalnya ini juga berani nih. Mulai masuknya terbentuknya bisnis ini, saya mulai dari semester awal semester 7 sebenarnya baru sih dari bisnis ini. Baru berjalan sekitar 5 bulan ya. Jadi kan bisnis saya ini masuk di semester 7 semester akhir, jadi dimana semester 7 ini masa-masa sibuk mahasiswa mengerjakan tugas-tugas akhirnya yaitu skripsi dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini semua kegiatan itu seperti kebentrokan. Dulunya awalnya saya kan juga masuk dalam organisasi BEM itu kan, dan mengerjakan lainnya. Dan alhamdulillah 2 bulan lalu saya sudah menyelesaikan BEM saya. Jadi saya menyibukkan diri untuk fokus terhadap tugas akhir, fokus terhadap sertifikasi hafalan, dan juga menghatamkan ziyadah Al-Qurannya, dan juga kegiatan kuliah lainnya, dan juga diselingi dengan kegiatan memanage dalam bisnis saya. Jadi dalam memanage itu
kalau dari saya yaitu pintar-pintar kita dalam memanage waktunya. Bagaimana kita dalam sedewasa mungkin dalam menghadapi situasi kemungkinan yang ada gitu kan. Ya jadi saya mengikuti yang pertama yang prioritaskan adalah kegiatan kuliah saya. Nah, bisnis itu mungkin diselengi di akhir-akhir. Nah, bagian saya kan sebenarnya bukan dari bagian manajemennya ya. Saya itu cuma bagian dari brandingnya juga dan juga selaku juga sebagai turun tangan ya turun tangan ke lapangan, tapi saya fokus terhadap brandingnya. Jadi di branding itu kami ingin membentuk branding RSA itu pertama fokus dulu terhadap Instagram. Kami membentuk branding RSA itu terhadap Instagram, di mana kan mahasiswa kan aktif tuh di sana di Instagram gitu kan. Nah, jadi dalam membrandingnya itu saya nggak terlalu sulit kali ya dalam memanage waktunya, karena dalam membranding itu saya cuman membagi waktu saya di akhir pekan atau weekend, yaitu Sabtu Minggu. Nah, jadi di Sabtu Minggu itu saya mengedit, saya membuat ide-ide, saya rembukan dengan tim bagaimana nih solusi konten apa nih yang akan kita buat di Instagram. Jadi kami sekarang masih fokus dengan membuat konten-konten Instagram yang mengenai tentang RSA ini. Ya seperti itu. Sebentar Mas Denny, tadi ada saya dengar nih ya, ada kayak sertifikasi dan juga ziyadah. Apa itu sertifikasi dan ziyadah ini? Jadi kan kampus saya di Taskia ya. Di Taskia. Jadi di Taskia itu ada mewajibkan sertifikat untuk syarat kelulusan. Dia kan ada 2 program nih di Taskia. Yang pertama program reguler, yang kedua program aspirasi. Berarti Taskia ini kayak berarti ke Universitas Islam? Ya, seperti itu. Jadi Taskia ini masih institusi. Institusi. Jadi saya masuk program Apps Planner, yang dimana Apps Planner ini punya kayak keharusan atau syarat gitu ya, di mana para lulusan dari Apps Planner Taskia ini harus mewajibkan hafal bil goib atau sertifikasi hafalan 10 juz, dan yang kedua menyelesaikan ziyadahnya 30 juz. Nah, itu sebagai syarat kelulusan dari Taskia atau program Apps Planner. Jadi seperti itu tadi ya, sertifikasi dan ziyadah. Jadi sebagai Bang Denny ini dia bukan hanya sebagai joki tugas, melainkan sebagai seorang penghafal Quran. Nah, tapi belum perlu diklarifikasi, ini bukan joki ya. Dari kami saya ini bukan joki. Karena joki itu kami mengambil itu adalah sesuatu yang haram gitu. Kami hanya sebagai jasa konsultasi. Jasa konsultasi. Jadi sebagai Bang Denny ini juga termasuk berat ya. Berarti termasuk ini bisnis yang halal gitu. Udah dia saudara dia sudah kuliah, sudah menghafal lagi, ada nanti sertifikasi lagi termasuk. Memang berarti waktu-waktu Bang ini benar-benar padat waktunya. Iya, selalu padat gitu dari sehari. Mungkin dia kerjain tugas sendiri, bahkan dia bikin kerja dari jasa konsultasi, mungkin kesibukan sebagai organisasi, dan belum lagi dia menghafal Quran. Kami sebagai seorang anggota podcast kami ini semua insecure gitu. Masya Allah ya. Bisa membagi waktu seperti itu ya. Baik Bang Denny, bagaimana Anda dengan tim Anda ini membangun dan mengelola bisnis ini? Bagaimana awalnya kok bisa terpikir ingin itu tadi? Nah, ini mungkin saya cerita dulu ya. Oke. Jadi kan terbentuknya Research Solution Academy ini atau RSA ini sebenarnya hasil dari keresahan kami pada saat nongkrong gitu. Jadi saya nongkrong bersama mahasiswa IPB di sana. Saya nongkrongnya dengan para alumni sebenarnya sih, para alumni IPB di sana, dan mereka sudah sedang sibuk mencari kerja juga ya di sana. Dan mereka juga tergabung sebenarnya juga dalam lembaga lain, di mana lembaga tersebut merupakan jasa konsultasi juga. Nah, mereka curhat tuh lembaga lain yang menyediakan jasa konsultasi tersebut ada beberapa kekurangannya, ada beberapa hal yang tidak mengenakan mereka, nggak sesuai itu dengan kegiatan mereka. Nah, setelah kami nongkrong, setelah kami bicara nih, curhat nih tentang keresahan kami, ternyata kerja di sini nih ada yang enak, ternyata kerja di sini ada yang enak, lembaga di sini lembaga konsultasinya itu kurang asik gitu kan, nggak bisa menyesuaikan dengan hobi kita. Nah, jadi pada saat itu kami ingin kayak membuat
Nah dari keresahan-keresahan tersebut dan sepertinya dari kami ini timbul ide gitu, gimana kalau enggak ini kita membuat lembaga baru saja, gimana lembaga barunya ini itu bisa kita menyesuaikan dengan jam kerja kita. Nah, di mana juga lembaga ini dari Social Solution ini merupakan sebagai pelarian juga pada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sedang mencari uang. Oh iya. Nah, di mana kan kalau misalnya Social Solution Academy ini merupakan jasa konsultasi riset ya, jadi mana ini jalan lurus sejalan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa di sini. Sebagai mahasiswa kan sibuk mencari riset, sibuk membuat penelitian. Nah dari keresahan-keresahan juga itu teman-teman yang lainnya, kita di sini bisa melihat peluang ini di sini nih gitu, melihat peluang, wah ini bisa kita jadikan bisnis, kita buat yang versi legalnya. Kan biasanya kan ada yang versi ilegal tuh banyak di Instagram itu kan, versi legalnya joki membuat skripsi, banyak sering kali jumpa itu di internet seperti nah, itu. kan dengan harga yang sekian. Nah, gimana caranya kalau nggak kita membentuk lembaga konsultasi yang dimana ini merupakan lembaga yang ilegal, sekaligus ini kita bisa memberikan wadah kepada mahasiswa lain dalam memberikan wadah untuk mencari uang lah istilahnya di situ kan. Ya udah kami di situ membentuk Research Solution Academy, kami membentuk namanya, kami membuat formattingnya, terus kami menentukan visi misinya bagaimana yang cocok, terus kami ya itu membuat strukturnya dulu. Nah awalnya dari Research Solution Academy itu terdiri dari 4 orang aja. Oh, dari pertama awalnya. Ya. Nah di mananya 4 orang itu adalah foundernya ya. Nah, jadi salah satunya itu adalah saya. Sama Bang Denny lah. Nah, ketiga ini sebenarnya merupakan mahasiswa IPB. Oh, Oke. jadi berarti Bang Denny ini cuma satu orang yang dari Taskia ya? Taskia. Jadi masih dan mereka dua diantaranya mereka sudah lulus kuliah, sudah lulus S1, satunya lagi sedang menyelesaikan S2-nya. Jadi ibaratnya saya ini seperti anak bawangnya lah. Berarti Anda Anak yang paling tua ya? paling Anak muda muda. di tim itu ya. Oke. Jadi paling muda ya, jadi kami membantu formatnya, kami untuk tugas dan saya ditugaskan untuk menjadi tim media and brandingnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Denny, kalau biasa di lembaga itu kan ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Nih kami ini sebagai podcast kami dari Bung Kozan, Bang Denny sebagai apa? Di struktur Iya. apa LSM. Iya. Saya sebagai media dan branding. Oh, Jadi saya fokus membentuk branding dari NSA ini bagaimana bisa dikenal oleh mahasiswa, bagaimana kalau misalnya kami sedang membuat kayak branding seperti perusahaan besar, kalau misalnya di air putih seperti air putih. Iya. Kalau air putih apa yang teman-teman pikirkan? Pasti aqua. iya. Mau beli apa? Beli aqua. Ya, Aqua, air ya. putih. Iya, Nah, iya. kami sedang membentuk seperti itu, sedang kami pelajari bagaimana branding itu. Seperti kalau misalnya jasa konsultasi riset, jawabannya dari RSA. Oh. Jadi lebih agak udah kayak familiar nih kata-kata. nah saya, ya gitu. Dan alhamdulillah dari IPB, dari Taskia sekarang sudah terbentuk ini. Kalau misalnya memerlukan jasa konsultasi kemana? RSA. Ya alhamdulillah masih beberapa sih, nggak terlalu. Ya berharap sih kedepannya bisa seperti perusahaan-perusahaan besar. Tadi Bang Denny bilang dia sebagai tim apa ya, tim media? Media, branding. Oh, sebagai tim medianya ya. Bagaimana menggunakan teknologi media itu untuk memperluas jaringan Jangkauan. RSA-nya itu? Ya, ya itu Sebagai makanya pandangan Anda. kita kan melihat bahwa seperti platform atau aplikasi yang sembunyi yang sering dipakai mahasiswa adalah Instagram ya. Instagram dan juga TikTok. Nah sekarang teknologi kami lagi on the way. Sekarang lagi fokus ke Instagramnya. Dimana kan kalau misalnya kita membentuk branding itu kan sepertinya mudah di Instagram ya. Karena Instagram semua kalangan muda bisa membuka situs tersebut. Ya sekarang lagi sih membuat konten-konten. Saya membuat kontennya itu dari yang biasa sih, membuat konten dari Canva gitu kan. Nggak terlalu berat-berat kali sih gitu. Cuman sekarang saya juga lagi kayak bertabrakan gitu dengan jadwal-jadwal saya sebenarnya, tapi saya tetap memprioritaskan kepada tugas akhir saya dan saya memperlukan Sabtu Minggu saya. Ini yang saya ingin bertanyakan kan bagaimana
seorang mendiri ini kan yang Iya. waktunya sibuk gitu iya. bisa membagi keseimbangan waktu, yaitu untuk pribadi khusus diri Anda dengan bisnis yang sedang Mungkin dijalankan lebih ini, Kak. tepatnya jadwalnya gitu loh. Nah, bagaimana bisa menjaga keseimbangan waktu Anda? Oke, kalau dari saya ya, nggak tahu ini misi mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang lainnya Iya. atau tidak. Kalau dari saya, yang pertama adalah cari hal yang prioritas. Oke. Apa prioritas dalam hidup kita? Kita kan peran kita sekarang ini sebagai apa dulu? Dan saya kan sebagai mahasiswa nih. Jadi hal yang prioritas saya adalah tugas-tugas kuliah saya, yaitu skripsi saya dan sertifikasi saya. Itu makanya harus saya prioritaskan. Lalu prioritas kedua, yaitu yang pertama adalah organisasi dulu kan. Dan alhamdulillah organisasi saya sudah selesai. Jadi prioritas lainnya semakin berkurang nih, yaitu dengan adanya menjalankan bisnis ini. Dan bisnis ini sebenarnya nggak terlalu membebankan kami, karena alhamdulillah dari bisnis RSA ini telah mendapatkan kontrak. Nah, kontraknya ini ada klien kami, salah satu MTS di Jakarta. Kami mendapatkan kontrak selama 1 tahun dan kami diminta menjadi sebagai pengajarnya, sebagai pengajar untuk kegiatan kelas-kelas riset. Dan bukan hanya kelas riset, kami juga mengajarkan kelas seperti untuk lomba-lomba olimpiade biologi, fisika, matematika, PS dan lain-lain. Nah, di situ peran kami adalah sebagai pengajar di sana, yaitu mengedukasikan kepada siswa-siswi di MTS di Jakarta sana. Berarti ini udah tanda tangan kontraknya sudah berjalan? Alhamdulillah sudah MOU 2 kali. Sudah. MOU 2 kali. Pertama kami MOU mengenai tentang kelas riset. Kelas riset. Yang kedua, alhamdulillah mungkin karena dari performa kami sudah lumayan gitu kan menjalankan kelas riset, mereka membutuhkan kelas olimpiade gitu. Nah, jadi kami diminta juga untuk memberikan kelas olimpiade, dan alhamdulillah karena banyak yang permintaan tersebut, kami juga membuat seperti open recruitment yang lain. Nah, dan alhamdulillah yang dari awalnya tadi 4 anggota RSA sekarang sudah bertambah sekitar 16 orang. Sudah banyak. Sudah ya 16 orang. Yang mana yang lainnya itu sebagai pengajar, dan bukan hanya dari Taskia dan IPB, kami mengambil dari ada dari UNJ, PNJ dan mahasiswa lainnya yang sekitar ada di Jabodetabek. Dan mereka dan mahasiswa di Jabodetabek ini mungkin merasa kayak mungkin dari mereka mungkin membutuhkan uang, dan juga ada lain juga mungkin ada yang fresh graduate membutuhkan uang, mungkin sambil mencari kerja, yang udahlah mencoba bergabung dengan RSA. Nah, ini kalau dari sini kita udah tahu selalu kalau plus minus dari misalnya klien nih, kendala dari klien misalnya, mungkin anggota RSA mungkin kayak hambatannya seperti apa aja yang terjadi dalam melakukan bisnis itu. Plus minusnya sebenarnya nggak banyak kali ya. Yang sebenarnya yang kami evaluasi adalah bagian dari RSA yang kami sendiri, dan juga mungkin ada beberapa sedikit dari klien kami atau mitra kami dari MTS sana. Mungkin ya karena MTS sana yang pertama sibuk meningkatkan akreditasi sekolahnya. Nah, meningkatkan akreditasi sekolah, mereka sibuk tuh dalam menekan mutu ke sana, dan mungkin dari kegiatan-kegiatan ini dalam membuat manajemen atau mengatur kegiatan jadwal dari kegiatan kelas RSA ini mungkin kayak mana ya, nggak terlalu maksimal kali. Jadi ada beberapa miscommunication. Nah, dari kami juga evaluasi ya, mungkin dari kami beberapa perlu dievaluasi adalah komunikasi kami. Sebab kan ini kan teman-teman kan jauh nih, ada yang dari Jakarta sana, Tangerang, terus ya bermacam dari Bogor juga dari Bogor ke Jakarta itu kan lumayan tuh kan, sekitar 2 jam. Nah, di situ tuh sulitnya adalah bagaimana kita kumpul di satu tempat, di satu waktu kita mengevaluasi. Nah, mungkin dari kami ya kekurangan itu aja sih gitu dalam berkomunikasi. Berarti di RSA ini sudah punya kayak bisa dibilang apa ya, markas atau apa ya bahasanya ini ya,
Base camp gitu. dan punya kayak suatu tempat kayak Iya. apa ya? Tempatnya Tempat menetap gitu, apakah sudah ada di Lebih tepatnya kayak saya tempat pelariannya mahasiswa dalam mencari uang sih gitu. Oh, Dan misalnya mahasiswa mencari uang dan mereka mungkin berkompeten dalam hal riset atau dalam mengajar, mungkin bisa bergabung dengan RSA. Berarti kalau ingin bergabung ini tidak harus mahasiswa yang kayak benar-benar pintar atau ya menguasai hal tersebut, apa bagaimana kalau misalnya ada yang ingin bergabung ke RSA? Iya. Nah, kami kan kemarin kan pada saat kami membuka oprek ya kan, Procurement, kami membuat kualifikasi sendiri untuk bergabung dengan RSA. Karena kan kita ini bukan hanya sebagai tugas kuliah atau kita bekerja dengan teman-teman lagi kan. Sekarang kita bekerja dengan mitra, menjadi hal yang serius gitu kan. Sepertinya sudah melakukan hal yang bisnis. Jadi kita harus melakukan hal tersebut dengan lebih serius lagi. Di mana berarti anggotanya juga harus lebih serius dan harus lebih kompeten. Kami membuat kualifikasinya yaitu mungkin yang pernah dalam Olimpiade mungkin dari anggota RSA-nya, calon anggota RSA-nya itu harus minimal pernah mengikuti kegiatan lomba yang mungkin bersangkutan atau mungkin seperti Olimpiade lagi. ya dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya masalah riset ya, kalau riset sepertinya semua mahasiswa sih jago sih riset kan, tapi kan masalah kan kami yang seriuskan adalah Olimpiade yang sini. Tapi dalam kelas riset ini kami masih memegang dalam manajemen 4 orang ini dalam mengambil kelas riset, dan Olimpiadenya kami serahkan sama yang lain, dan juga manajemen juga mengambil dari kelas Olimpiade itu sendiri. Baik, kan ini Bendedi kan buka kayak risetnya kan, apakah dalam awal membuka bisnis SSA ini ya, SSA betul ya, Research Institute Academy ya? Iya. Apakah Bang ada tantangan tersendiri untuk Bang Denny dan tim itu dalam membuka awalnya ini? Ini kan ada tantangannya nggak? ya, RSA ini kan baru gitu kan. Iya. Baru dan dibentuk oleh mahasiswa baru juga, dan mungkin pengalamannya juga kurang lah ya. Mungkin tidak seperti owner bisnis lainnya seperti itu. Ya, kami sedang mencoba. Tantangan kami yaitu bagaimana kami dalam menyikapi dari kritisnya apa ya, seperti dan kritisnya ketersediaan yang ada. Bagaimana kami dalam menyikapi dalam kegiatan ketika keadaan sedang kritis. Nah, itu yang perlu bagaimana kami harus bisa menyikapi secara profesional tersebut. Terus yang kedua yaitu karena ini baru ya kan, jadi kami ini sibuk dalam membuat kurikulum tersendiri untuk RSA gitu. Kurikulum khas untuk RSA, bagaimana kurikulum tersebut bisa menjadi pedoman untuk para pengajar dan juga anak-anak yang RSA. Dan juga ya ini kami lagi juga bersaing juga ya dengan bisnis-bisnis yang ada, bersaing. Soalnya ada juga sih, ada beberapa bersaing nih, maksudnya bersaing dengan bisnis-bisnis ilegal seperti joki. Bagaimana nih kita bersaing lebih sehat gitu lah dengan bisnis-bisnis yang ilegal yang membuka dengan jasa joki atau membuka jasa joki. Padahal joki kan lebih murah kata orang gitu kan, tapi kan agak harganya ya lumayan lah gitu kan. Tapi kami tidak memberikan juga kepada mahasiswa ini. Ya. Jadi sebagai Bang Denny, seandainya Bang Denny sudah lulus nih, wisuda, apakah masih bergabung di RSA apa gimana? Atau kembali ke mana tadi, ke Riau, ke rumah, pulang. Atau masih menetap gitu? Atau membuka lagi cabangnya di Riau sana. Jadi kan gimana ya? Dari kan saya kan tasnya kan beasiswa kan. Dan ini merupakan bisnis saya dalam memberikan uang dengan mengajar, dan juga merupakan ada jasanya dalam memberikan pengetahuan atau pengalaman saya dalam bisnis. Jadi RSA dan kuliah ini sama-sama memberikan jasa yang gimana ya,
balas budi gitu lah ya. Ada jasa dia yang mungkin tidak bisa saya tolak. Ya mungkin kan karena saya beasiswa dari Pemprov, saya mungkin wajib balik ke Pemprov. Dan bagaimana dengan RSA-nya? RSA tetap dijalankan. Kan saya bagian dari media branding dan sekarang mungkin saya bisa bekerja di mana saja, dan untuk klien-klien di sini kami sedang sudah memikirkan juga ke depannya bagaimana RSA ini. Yang lain kan pada sibuk sudah pada kerja, gitu ya kan, yang lain sudah kerja, sudah lulus, dan kami juga memikirkan ini bagaimana RSA ini bisa membuka cabang. Gitu. Kan kontrak kami kan dengan mitra kan ini selama setahun, gitu kan. Jadi bagaimana dalam setahun atau mungkin ada mitra baru lagi yang sudah ada mitra baru lagi yang kemungkinan besar dapat di daerah Jabodetabek ini, kan kemungkinan besar karena kami sudah melakukan hal yang terbaik mungkin dari entes tersebut, mungkin ada sekolah-sekolah lain yang tertarik untuk menggunakan jasa kami. Ya kami sepertinya akan, kalau dari saya mungkin akan membuat cabang lagi mungkin dari yang ingin bekerja sama untuk menambah biar RSA ini lebih luas gitu. Iya, branding di sana. Ya mungkin kalau misalnya ya itu kami benar sudah membangun branding itu, ingat riset, ingat RSA. Ini sebagai saudara ini sebagai pelaku bisnis ya, ada nggak ini terakhir ini ada tidak tips atau nasihat untuk pemula yang ingin membuka bisnis itu, ada nggak dari Bang Denny nasihat atau tipsnya ini? Ya, kalau misalnya kalau bisnis kan kemungkinan besar itu kan berasal dari keresahan mahasiswa tersendiri, terutama dalam keresahan budget ya kan. Keresahan dalam uang jajan. Ya berarti kalau misalnya kita sedang membutuhkan, coba saja, kita kan masih muda, masa depan kita kan masih panjang gitu kan. Coba saja lakukan saja apa yang kita inginkan. Jadi lakukan saja apa yang kita inginkan. Jangan berhenti ya. Iya, jangan pernah takut apapun. Kalau kita misalnya sudah punya passionnya tersebut, kalau misalnya saya kan di riset kan, saya lumayan di riset, saya punya passion saya di riset, ya sudah saya jalankan di sini. Jangan takut untuk menjual gitu. Jangan takut menjual. Kalau kita misalnya punya kemampuan ini dalam mengajar, kita jualkan saja. Oke, Bang Denny. Jadi teman-teman, jadi intinya dari Bang Denny itu seperti ini. Dia ingin untuk tips ya untuk pemula yang ingin buka bisnis, maksudnya apa yang ada pada diri Anda, lakukanlah. Kemampuan Anda itu jangan disembunyikan, apa yang Anda itu lakukan, jangan takut untuk memulai. Nah, itu lakukan, karena kalau kita takut memulai, tentu kita tidak pernah tahu ini gagal atau berhasil, benar ya Bang Denny seperti itu. Nah, lebih baik menyesal ketika kita sudah mencoba daripada menyesal tidak. Nah, itu dia. Baik teman-teman, mungkin ini ya sekian podcast tentang wawancara tentang pelaku bisnis ya oleh Bang Denny, dan yaitu dengan bisnisnya Research Solution Academy. Saya sebagai tuan rumah Fauzan Siddiq dan teman saya rekan saya itu Arif Abimanyu pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Denny.